Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya, rahasia dia. Ya, rahasia orang yang berdiri dengan kamu Aries. Siapa itu? Kita lihat rahasia dia itu seperti apa. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini yang gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya reson. Kita lihat ya, Aries. Apa nih rahasianya dia nih, orang yang berdiri dengan kamu? Apakah ada sesuatu yang dia simpan yang gak ingin kamu ketahui, atau bisa jadi nih sifatnya, kepribadiannya? Beri saya 10 kartu untuk Aries. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka ya guys, sebagai energi pembacaan. King of Wands, The Magician, The Sun, Ten of Cups, Five of Cups. Oke, 3 kartu yang keluar. Five of Wands, Justice, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, dan terakhir ada Four of Pentacles. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the deck-nya ya Aries. Oke, Aries. Terkait energinya, rahasia dia. Kita lihat, kalau saya lihat di sini ya, orang yang berdiri dengan kamu, sebetulnya dia ini orang yang sudah mapan. Ya, entah ini teman kamu atau pacar kamu, sebenarnya dia orang yang mapan. Ya, pokoknya orang yang pengen kamu tahu orangnya itu seperti apa. Dan yang aku kasihin sama dia itu tulang punggung keluarga sepertinya ya. Apalagi sebetulnya gimana ya, aku tuh jujur ya agak kasihan sama dia. Selain dia itu tulang punggung keluarga, dia itu gimana ya, sering kayak diomongin gitu ya sama keluarganya sendiri. Kurang akur sih istilahnya. Jadi kayak sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya, atau mungkin sama saudaranya itu kurang akur. Karena apa? Sering bertengkar via mulut gitu ya, kayak gitu. Padahal sehari-harinya dia itu tuh sering ngebiayain hidup keluarganya sendiri, tapi dia juga sering diomongin ya, entah kayak biayanya kurang lah, inilah itulah, atau dimana pembagiannya nggak pas lah. Misalnya taruhlah gaji dia, contohnya ini mah ya, gajinya taruhlah 10 juta, misalnya dia kasih buat keluarga 4 juta, buat diri dia sendiri 6 juta, ya wajar aja menurut saya ya. Dia udah banting tulang, dia udah berusaha dengan keras, tapi ya itu kadang-kadang tuh saya lihat saudara-saudaranya suka nyinyirin dia ya. Ibarat kata kayak pembagian uangnya itu nggak setimpal lah, atau mungkin banyak deh omongan-omongan kasar. Saya lihat dia itu agak sakit hati gitu ya. Cuma mau gimana lagi, sebetulnya saya lihat itu dia tuh udah nggak kuat. Karena gini ya, dengan dia bantuin keluarga kan seharusnya dihargai ya, harusnya bilang terima kasih, tapi malah yang didapat bukannya terima kasih, tapi malah nyinyiran dari saudara-saudaranya ya. Itu saya kasihan sama dia, dan itu dia selalu nyimpen dalam hati. Dia nggak pernah ceritakan hal ini kepada orang-orang. Kenapa dia kayak gitu?
Karena dia gimana ya ngerasanya ya, karena dia ngerasa takut ya. Dan kedua, dia ngerasa yang namanya ini terkait dengan keluarga, dia nggak enak ngomong hal ini ke orang-orang, kayak takut orang-orang nanti pandangannya jelek gitu ke keluarganya. Dia masih mikirin hal itu ya, masih mau menjaga martabat dan nama baik keluarga, padahal dia sendiri yang dinyinyirin ya. Kalau ini terkait dengan teman kamu ya, kalau memang ini resonate ya support dia ya. Dan kedua, kalau memang ini terkait dengan pasangan kamu ya support dia juga ya, mau gimana lagi ya. Cuma ya memang kasihan nih sama dia ya, ya ampun, dia itu tipikal orang yang diem ya, banyak menyimpan semuanya sendiri, karena dia itu bukan orang yang seneng cerita tentang kehidupan pribadinya, karena dia itu sangat gak suka ya, karena dia tipe orang itu kayak yang kalau punya masalah pribadi atau apapun itu ya dia lebih seneng kayak nyimpannya sendiri gitu, daripada kayak harus cerita atau sharing, karena takut ketika dia sharing atau cerita nanti malah orang lain banyak yang tahu, takutnya maksudnya takut dibongkar gitu kali ya. Ya agak kasihan sih, lebih tepatnya rahasianya di situ, dia banting tulang tapi dia dapat perlakuan yang gak adil, bahkan nyinyiran tiap hari ya. Kasihan sih, saya ngeliat kayak gini tuh pernah ada loh kasusnya kayak gini di dunia nyata tuh sebetulnya banyak banget. Mungkin bagi teman-teman yang viewer saya ini yang gak pernah komen ya, mungkin kamu juga ngerasa ya. Saya pernah dapat chatan kalian gitu ya, katanya reading resonate, cuma saya bukan tipe orang yang seneng komentar di channel Cece ya. Kadang-kadang tuh banyak katanya tuh yang suka resonate gitu ya, mungkin bukan tipe orang yang kayak resonate gitu ya, kebanyakan diem gitu, dia suka cerita gitu. Dan ya saya cuma bisa semangatin kamu, mau gimana lagi, memang membantu keluarga itu baik ya, tapi ada ininya juga ya, ada jangka waktunya ya Aries ya, dia itu harus ada jangka waktunya juga. Maksud saya itu jangka waktunya, kalau misalnya yang dia ibarat kata nafkahi sudah pada besar, maksudnya adiknya atau mungkin kakaknya, menurut saya ya udah nggak usah dinafkahi lagi, cukup orang tua aja, kedua orang tua ya. Jadi nggak usah saya serta merta kayak adik-adiknya perlu dinafkahi. Kadang-kadang tuh banyak loh yang kayak gitu, banyak ya, kadang sampai kayak hidup bareng sama orang tua ya. Ya kalau kayak gitu kamu ngasih uangnya ibarat kata dianya tuh ngasih uang ke orang tua aja, nggak usah kasih ke adik-adiknya. Keterlaluan banget sih tuh saudara-saudaranya tuh, kasihan saya ngeliat dia. Jadi kayak gimana gitu ya, jadi beban pikiran ya, bahkan stres gitu saya ngelihatnya. Padahal niat baik tapi malah diperlakukan seperti ini. Tega banget ya. Ya manusia begitulah. Yang diingat itu selalu kesalahannya. Padahal sebetulnya dia nggak ada kesalahan ya. Ya dia bagi duit segitu ya terserah dia, kan uang-uang dia ya. Kadang orang tuh suka ikut campur memang sih. Mau pembagiannya berapa, 3/4 atau 7/3 ya terserah. Nah, saya lihat di sini ada new career ya. Lebih tepatnya new career di sini ini terkait dengan kondisi finansial kamu ya. Saya ngelihat karena sikap kamu yang selalu jadi tulang punggung keluarga, suka nafkahi seperti ini saudara-saudara kamu, kemudian hari ya perjalanan hidup kamu itu akan sukses. Jadi kayak menemui karma baiknya ya atas apa yang kamu lakukan selama ini ya. Jadi seperti itu sih tuh rahasia dari dia Aries ya. Kalau ini terkait dengan pacar kamu, wah beruntung sekali kamu punya pasangan yang hatinya begitu baik loh, yang benar-benar sayang dengan keluarga. Cuma jangan sampai nih ketika kalian nanti sudah menikah Aries, kamu dengan pacar kamu yang sifatnya masih kayak nopang keluarga, nanti bakal jadi pertengkaran di kemudian hari. Biasanya kan kayak gitu ya, jadi pertengkaran, entah karena dari kamunya nanti marah, gak seneng, masih nafkahi adik-adiknya atau gimana. Makanya nih sebelum nikah hal-hal kayak gini tuh perlu diomongin, karena teman saya kondisinya ada yang seperti kamu Aries pasangannya ya. Jangan sampai ini jadi percekcokan besar, karena yang udah gitu pacaran iya aja, tapi pas sudah nikah langsung udah berantem gede. Masalah gini doang jangan salah bisa jadi berantem gede. Itu aja sih untuk kamu Aries, setidaknya kamu tahu dapat gambarannya tentang dia. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.